di Aceh, ini satu contoh saja, masjid kami dibakar oleh sesama muslim yang mengaku aswaja atau tradisional, dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi, padahal Muhammadiyah bukan Wahabi. Tetapi kami juga berpandangan Wahabi di Indonesia itu kan tidak merusak. Jadi kalau memang Wahabi itu bertentangan dengan hukum dan keagamaan, baru itu menjadi tindakan hukum. Perbedaan paham biasa, tetapi kami paham juga bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu dilakukan oleh kelompok sosial yang masih belum akil balik, kira-kira itu. Nah, disitulah yang dewasa harus paham. Nah, dengan contoh ini maka membangun pusat-pusat keunggulan menjadi sangat penting. Kalau kita bicara tentang sejarah Islam di Indonesia, teman-teman, sebenarnya ada satu cerita panjang yang sering dibahas tetapi jarang benar-benar dipahami secara utuh, yaitu hubungan yang kadang tegang antara Muhammadiyah dan kaum tradisional. Banyak orang hari ini hanya melihat permukaannya saja. Ada yang bilang ini konflik bid'ah lawan as-sunnah, ada juga yang menganggap ini sekedar perbedaan organisasi saja. Padahal realitanya jauh lebih mendalam dari itu, teman-teman. Ini soal cara memahami agama, cara berdakwah, bahkan cara melihat perubahan zaman. Sebelum Muhammadiyah itu lahir, masyarakat muslim di Nusantara sudah lama menjalankan Islam dengan warna lokal yang sangat kuat. Islam itu datang melalui ulama, pedagang, dan para wali yang berdakwah secara perlahan, teman-teman. Agama tidak datang dengan cara memutus budaya, tetapi masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Maka lahirlah berbagai tradisi keagamaan yang akrab kita dengar seperti tahlilan, selamatan, maulid Nabi, yasinan, ziarah kubur, doa bersama ketika ada kematian. Bagi masyarakat waktu itu semua ini bukan hal yang aneh, teman-teman. Ini bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Agama dan budaya itu berjalan berdampingan. Ulama pesantren menjadi pusat rujukan mereka. Apa kata kiai, itulah pegangan masyarakat saat itu. Situasi ini berlangsung sangat lama sampai akhirnya muncul gelombang perubahan. Pada awal abad ke-20, teman-teman, adalah masa perubahan yang sangat besar. Dunia Islam sedang bergerak. Banyak tokoh muslim mulai berpikir bahwa umat Islam tertinggal karena terlalu terikat pada kebiasaan lama mereka. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat kondisi umat dan merasa perlu ada pembaharuan. Beliau tidak datang untuk membuat konflik, teman-teman. Tujuan awalnya yaitu justru sederhana, mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan hadis secara langsung, memperbaiki pendidikan, dan membersihkan praktik agama yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, Muhammadiyah, teman-teman, itu membawa semangat baru. Seperti agama harus berdasarkan dalil, ibadah harus sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Umat Islam harus maju dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Disinilah perlahan gesekan itu mulai muncul. Masalahnya bukan karena salah satu ingin bertengkar, tetapi karena cara melihat agama itu berbeda, teman-teman. Muhammadiyah mulai mempertanyakan beberapa amalan yang sudah lama hidup di tengah masyarakat. Semisal tahlilan bagi Muhammadiyah, mereka bertanya, apakah ada contoh khusus dari Nabi Muhammad SAW? Sementara masyarakat tradisional merasa ini kan doa bersama, sesuatu yang baik, kenapa harus dipermasalahkan? Hal yang sama terjadi pada Maulid Nabi Muhammad SAW, zikir berjamaah tertentu atau beberapa bentuk ritual sosial keagamaan. Di titik ini masyarakat sering merasa bukan hanya praktiknya yang dikritik, tetapi juga tradisi leluhur mereka. Dan ketika tradisi itu disentuh, emosi ikut terlibat. Yang sering tidak disadari adalah konflik ini cepat berubah dari diskusi ilmiah menjadi persoalan sosial, teman-teman.
Bayangkan sebuah kampung yang selama puluhan tahun melakukan ritual tertentu, lalu tiba-tiba ada kelompok baru yang mengatakan sebagian amalan itu tidak ada dalilnya. Sebagian orang merasa diperbaiki, sebagian yang lain merasa disalahkan. Akhirnya itu muncul istilah terkenal, kaum muda untuk pembaru, kaum tua untuk penjaga tradisi. Di beberapa tempat dulu bahkan sampai terjadi masjid yang terpisah. Ada yang tidak mau jadi makmum satu sama lain, teman-teman. Ini bukan cerita yang dilebih-lebihkan, tetapi bagian nyata dari sejarah awal abad ke-20. Ada satu faktor penting yang sering luput untuk kita bahas, yaitu pendidikan. Muhammadiyah membawa sistem sekolah modern. Ada kelas, kurikulum umum, pelajaran sains, metode pengajaran yang baru. Pesantren tradisional tetap mempertahankan metode lama mereka, yaitu belajar kitab kuning, duduk melingkar, hubungan guru dan murid yang sangat kuat secara spiritual. Dua model ini sama-sama ingin memajukan umat Islam, teman-teman. Tapi jalannya mereka berbeda, dan ketika dua cara berbeda bertemu, perbandingan tidak bisa dihindari. Maka timbullah sebuah pertanyaan, mengapa kaum tradisional merasa terancam? Bagi sebagian ulama tradisional, gerakan pembaruan terasa seperti ancaman terhadap otoritas keilmuan yang sudah dijaga turun-temurun. Selama ratusan tahun, ilmu agama diwariskan melalui sanad guru ke murid. Nah, tiba-tiba muncul sebuah gagasan bahwa umat bisa langsung kembali ke dalil tanpa harus mengikuti tradisi mazhab yang secara ketat. Ini bukan sekedar perbedaan pendapat. Nah, ini juga menyentuh fondasi cara beragama yang sudah mapan, teman-teman. Dalam suasana seperti itu, teman-teman, ulama tradisional kemudian mengorganisasi diri untuk menjaga tradisi keilmuan dan praktik yang mereka yakini. Dari sinilah, teman-teman, muncul gerakan yang mewakili kaum tradisional sejak saat itu. Perbedaan menjadi yang lebih jelas, bukan hanya perbedaan pemikiran, tetapi juga identitas kelompok. Seiring waktu, ketegangan memang menurun. Nah, apalagi setelah Indonesia itu merdeka, umat Islam menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun perbedaan cara pandang mereka tetap ada sampai hari ini, teman-teman. Sekarang bentuknya berubah, tidak lagi di masjid kampung, tetapi di media sosial, ceramah online, dan kolom komentar. Perdebatan lama muncul kembali dengan wajah yang baru. Sebenarnya, apa akar masalahnya? Kalau dipikir lebih mendalam, konflik ini bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Akar utamanya adalah perbedaan pendekatan. Muhammadiyah ingin memurnikan, kaum tradisional ingin menjaga kesinambungan. Yang satu fokus pada kembali ke sumber awal, yang satu fokus pada menjaga warisan ulama. Keduanya sama-sama lahir dari niat memperbaiki umat. Hanya jalannya yang berbeda. Menariknya, kalau kita melihat Indonesia hari ini, kontribusi keduanya justru saling melengkapi. Muhammadiyah kuat di pendidikan modern, rumah sakit, dan manajemen organisasi. Kaum tradisional kuat di pesantren, dakwah, akar rumput, dan kedekatan budaya masyarakat. Tanpa salah satunya, wajah Islam Indonesia itu mungkin tidak akan seperti sekarang. Maka dapat kita simpulkan bahwa kalau ada yang bertanya kenapa konflik Muhammadiyah dan kaum tradisional terus dibicarakan sampai pada hari ini, jawabannya sederhana, teman-teman. Karena ini bukan sekedar konflik organisasi. Ini adalah pertemuan antara tradisi dan pembaharuan, sesuatu yang hampir selalu terjadi dalam sejarah setiap peradaban. Dan mungkin perbedaan itu justru bagian dari proses umat Islam mencari bentuk terbaik dalam menjalani agamanya di setiap zaman. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.